Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Peternakan C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, dengan mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidinasari SPTMP. Di sini kami akan melaksanakan studi kasus di Peternakan Jangkrik Maju Jaya Makmur dengan pemilik ternak Bapak Kiki Haryanto atau yang biasa dikenal dengan Miftah Salsabila yang berlokasi di Pancur Batu. Berikut video studi kasus kami. Ternakan ini dimulai sejak tahun 2017 dan sudah berjalan selama 5 tahun. Untuk pembibitan awal diperlukan sekitar 1,7 kg bibit telur jangkrik. Untuk boxnya sendiri pada modal awal ada sekitar 17 box. Tiap box terdiri dari 1 ons bibit telur jangkrik. Dan sekarang jumlah box pada kandang ini ada sekitar 32 box. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistematika ternak di Peternakan Jangkrik Jaya Maju Jaya Makmur. Yang pertama itu Kingdom. Kingdomnya itu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Orthopreta, ordonya Ensifera, superfamilia Grilludea, familinya Grillidae. Adapun jenis ternak yang diternakan di Peternakan Jaya Maju Jaya Makmur ini ialah jenis ternak jangkrik madu. Perkandangan, peternakan ini menggunakan model perkandangan seperti peternakan lainnya. Pada peternakan ini terdapat 2 kandang dengan metode semi closed house, di mana satu kandang ini terdapat 32 box. Sedangkan untuk satu kandang lainnya belum terisi dikarenakan rencana peternak akan diisi oleh box yang jumbo. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan kandang semi closed ini yaitu berupa kayu dan gedek. Untuk boxnya sendiri bahan yang digunakan yaitu berupa kayu. Dalam satu box ini tidak dapat dihitung jumlah jangkriknya, namun kisaran terdapat 1000 lebih jangkrik dalam satu box. Dalam box jangkrik ini terdapat 24 egg tray yang berjenis egg tray ayam dan puyuh. Selain itu, pada box ini juga dilengkapi oleh plaster yang berfungsi untuk menjaga box jangkrik agar tidak mudah rusak karena dimakan jangkrik serta agar membuat suasana box seperti di alam. Dalam box ini terdapat tempat makan dan tempat bertelur bagi indukan betina jangkrik. Untuk tempat indukan jangkrik bertelur ini berupa pasir sebagai media bertelur yang dengan kondisi pasir yang lembab, karena telur jangkrik sangat tergantung dengan air. Jika terlalu kering, telur jangkrik akan mengkristal dan tidak dapat menetas. Untuk fasilitas kandang dilengkapi oleh oli yang diletakkan di setiap kaki pada box yang bertujuan untuk menjaga jangkrik dari para predator agar tidak mempengaruhi produktivitas dari jangkrik. Selain itu, terdapat saringan untuk mengayak antara telur dan pasir, juga terdapat sekop untuk mengambil pasirnya, kemudian terdapat ember yang berfungsi sebagai pengaduk pakan ransum yang berupa ampas kelapa dan pur, dan tempat pembersihan telur dari pasir. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan manajemen pemberian pakan pada ternak jangkrik. Nah, untuk pemberian pakan pada ternak jangkrik itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu untuk usia di bawah 25 hari atau 28 hari itu pemberiannya hanya 1 kali, 1 hari.
Baru untuk usia di atas 28 hari itu pemberiannya 2 kali dalam 1 hari. Mengapa demikian? Karena usia di atas 28 hari itu kebutuhan pakannya itu lebih tinggi dan jangkrik itu lebih rakus. Nah, apabila kita terlambat memberikan pakan atau makanan pada si jangkrik, maka akan timbul kanibalisme di antara jangkrik itu, akan memakan sesamanya. Maka oleh sebab itu, pemberian pakan pada jangkrik di atas usia 28 hari diberikan sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Nah, untuk pakannya sendiri itu ada PUR 202. Nah, untuk kandungan protein, karena pada jangkrik itu membutuhkan kandungan protein 20-26%. Nah, oleh sebab itu kandungan protein di PUR ini sudah memenuhi untuk kebutuhan dari ternak jangkrik itu sendiri. Selanjutnya untuk minum si jangkrik itu biasanya diberikan ini, buah ini baru wortel. Nah, tujuannya apa? Ini juga bisa sebagai pengganti makanan dan pengganti minum. Makanya di kandang di peternakan ini tidak lagi disemprot air, tidak untuk minumnya, melainkan ini sebagai pengganti air minum. Karena Jipang ini mengandung atau kandungan airnya tinggi, dan wortel ini juga kandungan airnya tinggi, sehingga ini dapat menggantikan penyemprotan atau air minum pada jangkrik di kandang. Nah, untuk pakannya sendiri, untuk makanannya ini makanannya ini terdiri dari 2 bahan pakan, yaitu yang pertama itu ampas kelapa, baru ada PUR yang tadi dengan kandungan protein 20-26%. Nah, apabila di bawah itu atau kandungan proteinnya di bawah itu, maka perkembangan dari si jangkrik tidak akan memenuhi apa yang kita, atau tidak akan memenuhi target. Karena target untuk jangkrik ini sendiri di umur 35 hari sampai 45 hari itu sudah muncul sayap dan sudah mulai berproduksi telurnya. Berikut pemberian makanan pada ternak jangkrik, bisa kita lihat. Nah, di sini juga kita lihat bahwasannya ada makanan sisa dari si jangkrik. Ini diberikan semalam. Nah, apabila kita memberikannya sekarang, ini sisa makanannya harus kita buang dan kita ganti dengan yang baru supaya tingkat palatabilitas jangkrik ini juga meningkat. Karena apabila makanan yang sudah bertahan itu sudah tidak disukai oleh si jangkrik itu lagi, maka kita harus menggantinya dengan yang baru. Evaluasi pakan. Kesehatan di peternakan ini belum ada penyakit yang ada sekarang. Namun pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Juni, ada virus yang mewabah selama 6 bulan sehingga menyebabkan penurunan hasil produksi jangkrik yang drastis. Nah, sedangkan solusi yang diberikan oleh peternak sendiri yaitu dengan membersihkan kotak kosong dengan alat pembersih seperti rinso dan alat pembersih lainnya. Nah, setelah itu ada juga dengan cara memplester ulang triplek ini agar jangkrik tidak menggerogoti tripleknya. Pada peternakan ini menggunakan sistem kandang box dan dibuat bertingkat untuk memanfaatkan tempat yang sempit untuk menambah kuantitas dari jangkrik. Setelah itu kandangnya dibuat dinding supaya menghambat predator ataupun hama dari jangkrik masuk ke dalam peternakan. Setelah itu pada bawah kandang ditaruh oli supaya semut atau serangga tidak masuk ke dalam box. Setelah itu untuk pandangan atau komentar dari
penduduk setempat tidak ada, karena menurut saya juga peternakan jangkrik tidak mengeluarkan bau. Setelah itu untuk manajemen limbahnya tidak dijual, tetapi peternak mengatakan kotoran dari jangkrik bagus untuk pertanian cabai. Merupakan kotoran ataupun limbah dari ternak jangkrik. Di sini kita dapat melihat bahwa banyak jangkrik yang sudah mati dikarenakan jangkrik hanya bertelur 1 sampai 3 kali. Setelah 3 kali biasanya jangkrik mati. Pemeliharaan di peternakan ini sendiri, peternak awalnya membeli bibit telur jangkrik, lalu ditetaskan di dalam box dengan lama waktu itu sekitar 15 hari. Lalu untuk pemberian pakannya diberikan 1 kali dalam 1 hari, dengan itu untuk usia di bawah 28 hari. Sedangkan untuk usia di atas 28 hari itu diberikan 2 kali dalam 1 hari, dengan tujuan agar tidak terjadinya kanibalisme. Apabila pemberian pakan telat, maka terjadilah kanibalisme. Hal ini terjadi karena jangkrik yang sudah berusia di atas 28 hari ini sudah sangat rakus. Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian makan, maka terjadilah kanibalisme tersebut. Sedangkan untuk perawatannya dibedakan antara tetasan pertama dan kedua dengan selang waktu 20 hari, atau bisa dikatakan perbedaan per box itu sekitar 20 hari. Kesempatan jangkrik bertelur itu biasanya hanya 1 kali saja dalam bertelur. Setelah itu jangkrik akan mati. Namun ada faktor yang mempengaruhi fase bertelur pada jangkrik. Yang pertama karena kekuatan imun dari jangkrik yang mampu untuk bertelur beberapa kali dalam masa umur jangkrik. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen reproduksi pada ternak jangkrik. Untuk ternak jangkrik betina, dia memiliki sayap yang polos, kemudian memiliki ovipositor yang berfungsi untuk mengeluarkan telur jangkrik. Ternak jangkrik ini dia cara mengeluarkan telurnya yaitu ovipositornya dimasukkan ke dalam pasir. Ada sebuah kasus jangkrik ini mengeluarkan telurnya di permukaan pasir. Akan tetapi diantisipasi oleh peternak yaitu dengan menimbun dengan pasir lagi gitu. Untuk ternak jangkrik jantannya, dia hanya memiliki 2 antena. Kemudian sayapnya bermotif yang berguna untuk mengeluarkan suara untuk menarik perhatian betina. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk. Pemasaran produk di peternakan ini menggunakan 2 pemasaran, yaitu pemasaran secara online dan pemasaran secara offline. Pemasaran secara online dilakukan ke luar Sumatera seperti Kalimantan dan Papua. Untuk pemasaran secara offline itu sekitar seperti di sini, di sekitar dekat-dekat rumah, Similengkar, Simalingkar, dan ke Pancobatu. Untuk pemasaran jangkrik ini mempunyai 2 pemasaran, yaitu pemasaran untuk telurnya dan pemasaran jangkrik. Untuk pemasaran jangkrik ini dipasarkan dengan harga untuk 1 onsnya itu sekitar 10.000 dan sekilonya itu sekitar 100.000. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran telurnya. Pemasaran telurnya ini untuk 1 onsnya itu harganya sekitar 50.000 dan ini beratnya itu sekitar 4 ons, sekitar 200.000. Laba rugi dari ternak jangkrik mandiri Jaya Makmur. Nah, yang pertama itu pengeluaran. Untuk pengeluaran yaitu untuk 2 kandang. Di sini ada 2 kandang. Yang kandang pertama kali dibuat ini sekitar 15 juta. Nah, untuk yang kandang kedua itu lumayan besar, yaitu sekitar 25 juta untuk kandangnya saja. Kandang tertutup seperti ini dapat kita lihat seperti ini. Nah, untuk dalam kandang ini memiliki box-box kecil. Untuk box ini, untuk pembuatan box ini biayanya sekitar 250.000 dalam 1 box. Untuk
dua kandang ini memiliki 32 box. Nah, kemudian ada itu untuk pemasaran atau keuntungannya. Untuk pemasarannya di sini hanya memasarkan telur. Untuk pemasaran telur ini sudah di peternakan ini sudah jauh sampai ke Papua, dan juga dalam kota juga ada, dan di luar kota juga ada. Nah, untuk per onnya, 1 on untuk telur jangkrik ini sekitar 50.000. Kalau untuk per kilonya dijual sekitar 450.000 per kilo. Jadi keuntungan dalam peternakan ini untuk puncaknya itu sampai dengan 2,5 kilo dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu dapat mencapai 1.100.000 jika kita kalikan dengan 450.000. Nah,